Baik, sebelum saya mulai lanjut ke materi, pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Ida Bagus Bayu Kertabuana dengan NIM 2300593. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis saya, yaitu di bisnis Android TV Box. Android TV Box itu apa sih? Kalau misalkan teman-teman belum tahu, Android TV Box adalah bisnis perangkat keras yang memanfaatkan transformasi digital hiburan rumah dengan memfasilitasi konsumsi konten digital secara mudah dan tentunya hemat biaya. Nah, Android TV Box itu apa sih, maksudnya definisinya apa sih? Itu adalah perangkat yang mengubah TV biasa, atau kita bisa sebut dengan TV yang belum smart, mungkin itu TV yang masih analog atau digital, menjadi TV yang smart atau smart TV yang berbasis sistem operasi Android atau Google TV. Dengan perangkat ini, TV biasa bisa menjalankan berbagai aplikasi streaming seperti Netflix, YouTube, Disney Plus, dan lainnya, serta dapat mengakses internet melalui WiFi atau kabel LAN. Bisnis ini menawarkan solusi ekonomis bagi konsumen yang ingin menikmati fitur Smart TV tanpa harus membeli TV baru. Tentu saja harganya akan pasti jauh lebih mahal. Selagi TV lama masih bagus, kita cukup beli Android TV Box ini aja. Keunggulannya apa sih? Kita tahu, keunggulan Android TV Box ini kemampuannya mendukung berbagai konten digital seperti game, aplikasi, serta fitur pencerminan layar atau yang bisa kita sebut dengan mirrorcast. Kalau di Apple itu namanya AirPlay. Produk ini juga dilengkapi dengan hardware yang memberikan performa grafis 3D yang baik. Terus, pasar Android TV Box ini dipenuhi dengan berbagai merek dengan fitur yang bervariasi, mulai dari harga yang terjangkau hingga perangkat premium dengan layanan dan konten eksklusif. Bisnis ini biasanya menyasar konsumen rumah tangga yang ingin hiburan lebih maksimal di rumah, serta pasar area dengan keterbatasan akses Smart TV. Jika mau jadi Smart TV-nya dengan modal yang minim, cukup beli Android TV Box ini. Oke. Next, saya akan lanjut dengan penjelasan dari BMC-nya. Berikut adalah penjelasan dari BMC saya. Yang pertama, itu ada key partnernya, ada penyedia chip tentunya dan komponen. Yang kedua, ada platform e-commerce dan distributor. Yang ketiga, ada tentunya penyedia konten streaming dan aplikasi seperti Netflix, YouTube, dan lain-lain. Terus tentunya yang kalah penting yaitu Google untuk OS Android dan Play Store-nya. Terus bank untuk melakukan payment atau pembayarannya, bisa melalui transfer antara bank BCA, BRI, dan segala macamnya. Terus PLN untuk listriknya, tentu kita harus melakukan uji coba dengan perangkat Android TV Box ini, dan PLN atau listrik itu sangat penting untuk uji coba ini. Untuk key activitiesnya, yang pertama itu ada pengembangan dan produksi hardware Android STB. Yang kedua ada integrasi software dan OS Android. Yang ketiga ada pemasaran dan distribusi produknya. Yang ketiga ada key resourcesnya, yaitu yang pertama ada hardware komponen STB-nya kayak chipset, RAM-nya, storage-nya, atau perangkat untuk Wi-Fi-nya, biar bisa dia support Wi-Fi 2,4 dan 5 GHz juga. Terus ada sistem Android, operasi Android dan lisensi yang terkaitnya biar dia terus update ke depannya. Tentunya kita akan memberikan update softwarenya. Terus yang ketiga ada saluran distribusi dan pemasarannya. Next ada di value propositionnya. Value-nya itu yang pertama tentu Android STB ini sudah mensupport resolusi 4K UHD. Buat teman-teman yang TV-nya mungkin udah bisa 4K, itu didukung juga dengan Android TV Box ini. Yang penting HDMI di TV-nya itu sudah support HDMI 2.0 atau 2.1 ya. Untuk yang kedua itu ada dukungan aplikasi dan fitur lengkap dari Google Play Store. Tentunya yang ketiga saya sebutkan tadi itu memiliki fitur dual band di Wi-Fi di 2,4 GHz dan 5 GHz. Selanjutnya dia punya sudah include juga, kami includekan ini di Android TV Box kami khusus
free 700 plus channel TV termasuk channel TV premium, live sport, dan streaming film selama 1 tahun. Untuk harga sudah pasti lebih terjangkau daripada beli smart TV yang baru. Untuk customer relationship-nya, tentu yang pertama kami akan melayani customer dengan sigap. Ya, misalkan ada customer nih, ada mau nanya apa-apa, kita bantu untuk jawab pertanyaannya. Terus kami juga ada layanan yang purna jual atau garansi selama 1 tahun jika ada bermasalah antara di software ataupun hardwarenya. Untuk yang tiga, kita akan memberikan harga khusus jika pembelian dalam jumlah besar, atau biasa orang sebut kan bulk sales. Jika dia belinya banyak, sama kayak di market Cina, misalkan beri antara 10, 50, 100, 50, 1000, itu harganya beda khusus lagi untuk para reseller. Terus untuk channel-channelnya, kita berjualan melalui media sosial, tentunya lewat online, melalui marketplace dan e-commerce. Terus bisa juga kita berjualan melalui secara offline, misalkan ada event atau gimana, kita coba masuk ke sana. Untuk customer segmennya yang kedua kita incar, yaitu pengguna TV biasa, remaja sampai dewasa, yang berumur 18 sampai 35 tahun. Kadang-kadang juga mungkin yang saya bilang ini di Gen X, Y, Z ya, mungkin itu sih. Umur 50 kadang saya pernah ketemu mereka masih mau. Selanjutnya ada di penggemar multimedia dan game ringan di TV, pengguna yang ingin nonton TV tanpa antena yang saya bilang tadi, dapat plus TV channel. Terus reseller dan distributor. Untuk cost structure-nya itu tentu saja kita ada di biaya pengeluarannya, itu seperti biaya produksi hardware dan komponen, biaya pemasaran, biaya servis, biaya lisensi, dan akses aplikasi untuk fitur free channels film sport live selama 1 tahun ini. Terus ada gaji karyawan tentunya, dan biaya listrik tadi untuk kita tes STB-nya berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk revenue streamnya kurang lebih itu saya di sini ada 3, mungkin dari penjualan perangkat Android STB-nya langsung, penjualan dalam jumlah besar boxes saya bilang tadi ke distributor ataupun reseller. Terus ada penjualan aksesoris pendukung, mungkin saya berjualan seperti keyboard dan mouse-nya. Next, di sini saya akan menjelaskan dengan SWOT analisisnya. Oke, strength-nya tentu yang pertama mendukung kualitas hingga resolusi 4K, mudah di-install dan digunakan dengan fitur personalisasi dan UI Android OS atau Google OS. Terus fitur canggih seperti kontrol suara, rekomendasi konten berbasis AI, dan kemampuan gaming cloud. Harga yang kompetitif dan variasi pilihan perangkat dari banyak produsen membuatnya lebih akses dimudahkan konsumen. Tentunya yang penting adalah sudah include paket free 700 plus channel TV termasuk premium kayak HBO, live sport streaming, film, dan selama 1 tahun. Untuk opportunitiesnya ada di peningkatan, untuk weaknessnya mungkin persaingannya harga ketat ya, dibanding keuntungan mungkin menipis bagi saya atau produsennya sendiri, karena kita memerlukan fitur yang lebih banyak, free paket bundle itu, bundlingnya ya. Untuk kebutuhan pembuatan paket lunak mungkin untuk update softwarenya biar dia tetap kompatibilitas dan fungsinya tetap berjalan mungkin. Terus ada di kendala mobile dengan Google Play Store dengan beberapa yang tidak mendukung secara penuh sehingga mempengaruhi akses aplikasi dan fitur. Mungkin ada yang tidak diizinkan, mungkin kita akan berusaha bekerjasama seperti itu. Untuk opportunitiesnya mungkin peningkatan tren rumah seperti IoT, Internet of Things membuka peluang integrasi secara lebih luas dengan perangkat lain. Pasar berkembang di negara-negara dengan penetrasi internet yang masih meningkat membuka peluang ekspansi. Terus ada inovasi di bidang AI dan machine learning untuk mengalami hubungan yang lebih personal dan interaktif. Untuk tipsnya mungkin ancaman dari alternatif seperti smart TV yang sudah ada sekarang ini, ya memang harganya mahal ya, cuman sekarang udah agak lebih murah, ada smart TV yang ya lebih murah dari Cina itulah. Jadi mungkin persaingannya kita di sana. Jadi dia nggak perlu STB lagi karena smart TV-nya itu sih. Terus ada perubahan cepat teknologi dan preferensi konsumen yang dapat membuat produk cepat usang. Terus ada Porter 5 Force-nya yang treats new entrants, tentunya itu ada hambatan untuk masuk bisnis Android TV Box tergolong sedang karena teknologi sudah tersedia secara luas dan biaya produksi tidak terlalu tinggi. Namun pendatang baru harus mampu bersaing dalam branding, fitur teknologi, dan
distribusi agar bisa menembus pasar yang sudah ada. Untuk power of supply, pemasok komponen elektronik seperti chip, layar, dan perangkat lunak memiliki kekuatan sedang karena ada beberapa pilihan pemasok, tetapi ketergantungan pada teknologi tertentu memberi kekuatan pada pemasok. Ketergantungan pada platform sistem operasi tertentu seperti Android juga dapat menjadi faktor daya tawar bagi pemasok teknologi. Trade of substitusinya tentunya ada di ancaman produk substitusi cukup tinggi dari perangkat streaming seperti Smart TV, Chromecast, Roku, dan media player lainnya. Untuk konsumen mungkin dapat beralih ke alternatif dengan kemudahan pengguna dan integrasi ekosistem yang lebih baik. Untuk power of buyers-nya, pembeli memiliki daya tawar yang cukup tinggi karena banyak pilihan merek dan produk Android TV Box di pasaran. Untuk konsumen mungkin cenderung memilih berdasarkan harga, spesifikasi teknis, dan dukungan layanan purna jual atau garansinya. Itu yang paling dipilih untuk konsumen biasanya, purna jual atau garansinya. Untuk industri kompetisinya mungkin persaingan di industri Android TV Box tergolong ketat dengan banyak pemain lokal dan internasional. Harga, inovasi fitur, dan kualitas lainnya menjadi aspek utama dalam memenangkan persaingan di pasar. Sekian presentasi saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.